Christopher Nkunku masih bermasalah dengan kebugaran. Bintang baru AC Milan Christopher Nkunku saat ini sedang menjalani latihan pribadi akibat masalah kebugaran. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio yang menegaskan bahwa tidak ada cedera bahu yang dialami sang pemain. Meskipun tidak mengalami cedera, Nkunku dikabarkan tertahan dalam proses persiapan fisiknya dan belum berada dalam kondisi ideal untuk tampil maksimal bersama tim utama. Karena itu, staf pelatih AC Milan memutuskan untuk memberinya program latihan khusus guna memulihkan kebugaran secara bertahap. Nkunku sendiri memang mengalami musim yang berat saat masih berseragam Chelsea. Ia sempat absen panjang akibat cedera lutut pada awal musim lalu dan belum sepenuhnya menemukan konsistensinya sejak kembali ke lapangan. Dengan jadwal kompetisi yang padat dan persaingan ketat di lini serang, kesiapan fisik menjadi krusial. Oleh karena itu, klub memilih pendekatan hati-hati agar pemain asal Prancis ini bisa kembali tampil dengan performa terbaik saat sudah benar-benar siap. Al-Ittihad capai kesepakatan lisan untuk rekrut Giancarlo Simic. Milan dapat keuntungan. Klub raksasa Arab Saudi Al-Ittihad dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut Giancarlo Simic sebagai bek tengah baru mereka. Informasi ini disampaikan secara eksklusif oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Menurut laporan Romano, Al-Ittihad dan klub Belgia RSC Anderlecht telah menyetujui paket transfer senilai hampir 20 juta euro, termasuk biaya tambahan dan bonus. Sang pemain juga telah menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun dengan klub asal Jeddah tersebut. Simic yang baru berusia 19 tahun merupakan mantan bek AC Milan yang hijrah ke Anderlecht pada musim panas 2024. Meskipun baru semusim bermain di Liga Pro Belgia, performa solidnya menarik perhatian klub-klub besar termasuk dari Timur Tengah. Menariknya, dalam kesepakatan transfer dari Milan ke Anderlecht tahun lalu, Rossoneri menyelipkan klausa penjualan kembali sebesar 20%. Artinya, AC Milan akan menerima bagian dari hasil transfer ini. Diperkirakan sekitar 4 juta euro jika kesepakatan ini rampung di angka penuh 20 juta euro. Estupiñán siap tampil lawan Bolonya. Kabar baik untuk AC Milan. AC Milan mendapatkan angin segar menjelang laga penting melawan Bolonya pada hari Minggu. Bek kiri Pervis Estupiñán dipastikan dalam kondisi baik dan siap untuk kembali ke lapangan setelah sebelumnya absen saat membela timnas Ekuador melawan Argentina. Estupiñán sempat menimbulkan kekhawatiran karena tidak tampil pada laga internasional terakhir bersama timnasnya. Rumor sempat beredar bahwa pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera otot. Namun, laporan terbaru dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Estupiñán hanya mengalami kelelahan dan tidak ada cedera serius yang dialami. Hari ini Estupiñán dijadwalkan berada di Milanello untuk pemeriksaan lanjut. Meski begitu, menurut laporan dari Sky Sports, sang pemain berada dalam kondisi baik dan akan menjadi starter saat Milan menghadapi Bolonya. Kehadiran Estupiñán jelas menjadi kabar baik bagi pelatih Massimiliano Allegri. Pemain yang dikenal memiliki kemampuan bertahan solid serta agresivitas saat membantu serangan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas di sisi kiri pertahanan Milan. Selain itu, ia juga bisa menjadi opsi tambahan dalam membangun serangan dari sayap. Cedera Rafael Leao berlanjut, diragukan tampil melawan Bolonya. Kabar kurang menggembirakan kembali datang dari AC Milan. Penyerang andalan mereka Rafael Leao dikabarkan masih belum pulih dari cedera betis dan kemungkinan besar akan absen dalam laga Serie A akhir pekan ini melawan Bolonya. Menurut laporan dari jurnalis Luca Biasin, Leao hingga kini masih berlatih secara terpisah dari skuad utama. Cedera tersebut dialami sang pemain dalam laga Coppa Italia melawan Bari pada 17 Agustus lalu dan proses pemulihannya belum berjalan sesuai harapan. Kondisi ini tentu menjadi kekhawatiran bagi pelatih dan tim, mengingat peran vital Leao dalam skema serangan Milan. Absennya pemain asal Portugal itu akan kembali memaksa pelatih Massimiliano Allegri untuk mencari opsi alternatif untuk menggantikan Rafael Leao. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari klub mengenai estimasi waktu pemulihan Leao. Namun jelas bahwa Milan akan mengambil langkah hati-hati untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius. Di ambang era baru, keluarga Steinbrenner dikabarkan tertarik mengakuisisi AC Milan.
Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Eropa. Jurnalis Carlo Pellegatti menyebut jika AC Milan, salah satu klub legendaris Italia, dikabarkan tengah dilirik oleh keluarga Steinbrenner, pemilik tim bisbol ternama asal Amerika Serikat, New York Yankees. Jika proses akuisisi ini terrealisasi, Rossoneri akan masuki babak baru dengan dukungan pemilik baru yang kaya raya dan berpengalaman dalam dunia olahraga profesional. Keluarga Steinbrenner dikenal luas sebagai salah satu dinasti olahraga tersukses di Amerika Serikat. Di bawah kendali mereka, New York Yankees menjadi salah satu tim paling ikonik dalam sejarah MLB. Reputasi dalam rekam jejak kesuksesan mereka tentu menjadi daya tarik besar jika benar-benar akan menanamkan investasinya di AC Milan. Tidak hanya itu, rumor juga menyebutkan bahwa Adriano Galliani, sosok penting dalam sejarah kejayaan AC Milan, bisa kembali mengambil peran penting di manajemen klub apabila kesepakatan ini tercapai. Galliani dikenal sebagai arsitek kejayaan Milan pada era 90-an hingga awal 2000-an, dan kehadirannya dinilai mampu membawa stabilitas serta identitas kuat di dalam tubuh klub. Real Madrid ingin boyong William Saliba di tahun 2026. Bek andalan Arsenal William Saliba bisa saja hengkang pada tahun 2026. Real Madrid disebut-sebut sangat tertarik untuk mendatangkannya. Saliba selama ini jadi pemain kunci di lini belakang Arsenal. Selama 3 musim terakhir, ia tampil konsisten dan sulit dilewati oleh lawan. Namun, performa apiknya justru membuat banyak klub besar Eropa tertarik untuk merekrutnya, dan salah satu yang paling serius adalah Real Madrid. Laporan menyebutkan bahwa Real Madrid sedang mencari bek muda untuk menggantikan pemain senior mereka seperti Antonio Rudiger dan David Alaba. Pelatih Xabi Alonso melihat Saliba sebagai sosok ideal untuk regenerasi di lini belakang. Real Madrid dikabarkan sudah mulai menjalin komunikasi dengan Saliba dan menyatakan minat mereka. Namun Saliba belum memberikan jawaban karena ingin fokus dulu bersama Arsenal dan baru akan memikirkan masa depannya di akhir musim nanti. Arsenal sendiri tidak tinggal diam. Mereka berencana menawarkan kontrak baru agar Saliba tetap bertahan dan tidak direbut klub lain, dan itu termasuk Real Madrid. Andre Onana angkat kaki, ruang ganti Manchester United disebut lebih nyaman. Awal musim 2025-2026 jadi momen perubahan besar untuk Manchester United. Klub meminjamkan Andre Onana ke klub Turki Trabzonspor sampai akhir musim. Meskipun tidak ada biaya transfer, gaji Onana sepenuhnya dibayar oleh Trabzonspor. Keputusan ini diambil karena Onana sering membuat kesalahan penting dalam pertandingan besar. Manchester United merasa tak bisa lagi menunggu performanya membaik. Meminjamkannya ke klub lain dianggap pilihan terbaik. Meski sebenarnya Onana masih ingin bertahan, tapi ia merasa dipaksa hengkang, terutama setelah tampil buruk saat melawan Grimsby di Piala Carabao. Bahkan menurut Manchester Evening News, kepergian Onana disambut positif oleh pemain-pemain United. Mereka merasa suasana ruang ganti jadi lebih nyaman tanpa kehadiran 4 kiper senior sekaligus. Manchester United akan sulit dapatkan Elliot Anderson. Manchester United sepertinya harus mengurungkan niat untuk merekrut Elliot Anderson pada tahun 2026 kelak. Pasalnya, Nottingham Forest sebagai klub pemilik pemain tidak berniat menjual sang gelandang. MU sebenarnya ingin mendatangkan gelandang baru setelah gagal merekrut pemain di bursa transfer musim panas lalu. Elliot Anderson jadi salah satu nama yang diincar pelatih Ruben Amorim. Namun menurut laporan dari tim Talk, Nottingham Forest sudah menetapkan bahwa Anderson tidak akan dijual tahun depan. Mereka percaya pemain muda ini punya potensi besar dan bisa jadi salah satu gelandang terbaik di Liga Inggris. Karena alasan itulah, Forest memilih mempertahankan Anderson dan menutup pintu bagi klub lain yang ingin membelinya, dan itu termasuk Manchester United. Renovasi KMU molor, Barcelona rugi besar. Barcelona belum bisa kembali bermain di KMU karena renovasi stadion belum selesai. Akibatnya mereka masih harus menggunakan stadion sementara Johan Cruyff yang kapasitasnya hanya 6.000 penonton, termasuk saat melawan Valencia akhir pekan ini. Masalah ini bukan cuma mengurangi semangat pertandingan, tapi juga bikin pendapatan klub turun drastis. Biasanya laga kandang di KMU mendatangkan banyak uang, tapi sekarang mereka kehilangan pemasukan itu.
Renovasi yang molor juga bikin keuangan klub makin berat. Menurut laporan Cadena SER, Barcelona harus membayar bunga utang sebesar 44 juta euro pada Desember nanti. Kalau renovasi terus tertunda, jumlah itu bisa membengkak jadi 94 juta euro pada Desember 2026. Real Madrid siap bajak Konate dari Liverpool secara gratis. Pemain asal Prancis Ibrahima Konate sedang menghadapi situasi yang tidak pasti di Liverpool. Kontraknya tinggal kurang dari 1 tahun dan hingga sekarang belum ada kesepakatan baru. Negosiasi kontrak sebenarnya sudah dimulai sejak November 2024, tapi belum ada perkembangan berarti. Hal ini memicu banyak spekulasi soal masa depannya di klub. Rumor kepindahan Konate makin ramai setelah ia bercanda bahwa Kylian Mbappe sering menelponnya setiap 2 jam untuk membujuk pindah ke Real Madrid. Sesuai aturan, mulai Januari 2026, klub luar Inggris boleh menghubungi Konate secara resmi. Real Madrid pun disebut jadi tim terdepan yang siap memanfaatkan situasi ini. Liverpool waspada, Real Madrid juga incar Marc Guehi di 2026. Rencana Liverpool untuk merekrut Marc Guehi di tahun 2026 diprediksi tidak akan mudah. Real Madrid kabarnya juga tertarik untuk mendapatkan bek andalan Crystal Palace tersebut. Guehi memang sudah lama masuk radar di Liverpool. Bahkan musim panas lalu mereka nyaris berhasil memboyongnya, tapi transfer itu batal di menit akhir. Meski begitu, Liverpool belum menyerah dan masih berencana mengejar Guehi tahun depan. Namun, laporan terbaru dari Visages menyebut bahwa Real Madrid juga serius mempertimbangkan merekrut Guehi di 2026. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan hengkangnya 2 bek senior mereka, Antonio Rudiger dan David Alaba, yang kontraknya habis tahun itu. Real Madrid pun disebut sedang mencari pengganti yang kuat di lini belakang.